Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pembelajaran kimia. Minggu lalu kita sudah ketemu via Zoom untuk membahas tentang konfigurasi elektron berdasarkan atom Bohr. Nah, minggu ini Ibu akan coba jelaskan bagaimana konfigurasi elektron berdasarkan teori atom mekanika kuantum. Mudah-mudahan pembelajaran ini masih bisa tetap membuat kalian semangat. Terus semangat untuk belajar meskipun kita belajar di rumah masing-masing. Nah, konfigurasi elektron. Kompetensi dasar masih sama seperti minggu lalu, di mana menjelaskan konfigurasi elektron dengan pola konfigurasi elektron terluar untuk setiap golongan dalam tabel periodik unsur. Nah, harapannya juga kalian bisa nanti menentukan letak suatu unsur dalam tabel periodik unsur. Sebelum masuk ke pokok bahasan yang utama, yaitu konfigurasi elektron berdasarkan teori atom mekanika kuantum, ada beberapa hal yang memang harus Ibu selalu ingatkan karena pokok bahasan ini sangat-sangat penting untuk kalian pahami. Nah, yaitu tentang teori atom Bohr. Seperti gambar yang kalian lihat. Teori atom Bohr di sini menurut Bohr, atom itu modelnya itu merupakan inti atom yang bermuatan positif dan ada elektron yang bergerak mengelilingi inti atom dalam lintasan yang stasioner atau tetap. Itu menurut Bohr. Di mana inti atom pasti kalian sudah tahu kan, inti atom itu tersusun atas proton dan neutron. Nah, tetapi kenapa muncul teori atom mekanika kuantum? Karena ternyata teori atom Bohr itu memiliki kelemahan. Nah, apa saja kelemahan teori atom Bohr? Yang pertama, teori atom Bohr itu hanya bisa menjelaskan spektrum atau hanya bisa menjelaskan atom hidrogen saja, atau hanya bisa menjelaskan unsur atau atom yang hanya memiliki satu elektron, yaitu atom hidrogen. Kemudian, dia tidak dapat menjelaskan jika atom itu ditempatkan dalam medan magnet atau efek Zeeman. Kemudian, Bohr juga tidak dapat menjelaskan jika atom itu ditempatkan dalam medan listrik. Nah, karena ada kelemahan di teori atom Bohr, maka muncul teori atom mekanika kuantum. Nah, teori atom Bohr ini kan di sini kalau dilihat dari gambar ya, ada inti atom, Bentar ya. Nah, ada inti atom yang bermuatan positif, kemudian elektron di sini yang bergerak mengelilingi inti dalam lintasan yang tetap ya. Nah, inti atom di sini proton dan neutron tadi dan elektron ini di lintasan yang pertama atau di kulit yang pertama itu tersusun atas 2 elektron. Kemudian di lintasan yang kedua atau kulit kedua itu tersusun 8 elektron dan selanjutnya. Nah, seperti di sini konfigurasi elektron Bohr. Menurut Bohr itu ada K, kulit pertama nama lainnya adalah K, kemudian L, M, N, dan seterusnya. Di mana K adalah kulit ke-1, L kulit kedua, M kulit ketiga, dan seterusnya. Nah, masing-masing kulit itu ada maksimum diisi oleh elektron. Di mana kulit pertama itu maksimumnya 2, sesuai dengan rumus di sini ada rumusnya adalah 2N pangkat 2. Kemudian kulit kedua atau L, simbolnya L itu maksimumnya 8. Di kulit ketiga maksimumnya 18. Di kulit keempat 32. Di kulit kelima itu 50. Dan di kulit keenam 72 dan seterusnya. Nah, ini kenapa selalu Ibu ulang-ulang untuk pokok bahasan teori atom Bohr, karena memang akan selalu kita gunakan. Nah, ini Ibu kasih contoh, misalkan di sini ada unsur fluorin dengan nomor atom 9. Bagaimana konfigurasi elektronnya? Di kulit pertama hanya bisa diisi maksimum 2. Nah, di kulit kedua maksimum itu kan 8. Nah, karena fluor itu memiliki nomor atom 9 secara otomatis, maka jumlah elektronnya 9 karena dia merupakan atom netral. Di kulit pertama diisi 2, maka selanjutnya diisi 7. Jadi di kulit kedua itu maksimum diisi 8 elektron. Apabila elektron yang tersisanya kurang dari 8, maka diisi sisa elektronnya. Tetapi apabila lebih dari 8, maka yang diisi adalah 8 elektron, baru kemudian sisanya di kulit selanjutnya. Seperti contoh yang kedua, di sini ada unsur magnesium. Magnesium itu nomor atomnya 12. Kulit pertama sesuai aturan adalah 2,
Selanjutnya maksimumnya 8. Nah, sisanya kan ada 2, itu diisikan di kulit ke-3. Begitu seterusnya sesuai dengan aturan. Kita lihat misalkan di sini BI itu bismut, unsur bismut dengan nomor atom 83. Di kulit pertama itu adalah 2 elektron. Di kulit kedua 8 elektron. Di kulit ketiga 18 elektron sesuai aturan. Nah, di kulit keempat juga sama, 32 elektron. Nah, di kulit kelima bagaimana? Seharusnya di kulit kelima itu 50 elektron, tapi karena jumlah elektron sisanya tidak sampai 50, maka kita berurutan. Kalau tidak sampai 50, maka isikan 32. Kalau tidak sampai 32, maka diisikan 18. Tapi kalau tidak sampai 18, diisikan 8. Jadi biasanya di tengah-tengah itu pilihannya ya antara 18 atau 8 sesuai dengan jumlah elektron yang tersisa. Maka di sini untuk bismut itu 2, 8, 18, 32. Kemudian di kulit kelimanya adalah 18 elektron. Dan sisanya di kulit keenam ada 5 elektron. Ini teori Bohr. Jadi dari konfigurasi elektron, teori atom Bohr itu bisa menjelaskan konfigurasi elektron. Tapi untuk hari ini kita tidak akan bahas mengenai konfigurasi elektron atom Bohr. Yang kita akan bahas itu adalah konfigurasi elektron berdasarkan teori atom mekanika kuantum. Oke, mudah-mudahan untuk teori atom Bohr bisa kalian pahami dengan cukup jelas karena memang untuk materi kimia ini, teori ini pasti akan selalu kita pakai. Selanjutnya, sebentar. Oke. Sebentar ya. Nggak bisa di next. Oke, teori atom mekanika kuantum itu kenapa muncul teori atom mekanika kuantum? Karena memang tadi ada kelemahan dari teori atom Bohr. Ya, kelemahan dari teori atom Bohr tadi sudah dijelaskan. Nah, teori atom mekanika kuantum yang pertama, ilmuwan yang mendasari teori atom mekanika kuantum itu ada Louis de Broglie. Selain Louis de Broglie juga ada Heisenberg, Werner Heisenberg, kemudian ada Schrödinger. Ya. Kemudian ada Schrödinger. Nah, di sini selanjutnya tentang teori atom mekanika kuantum di mana penggagasnya itu ada Max Planck, kemudian Louis de Broglie, Werner Heisenberg dan Schrödinger. Nah, menurut teori atom mekanika kuantum, asumsi yang mendasari teori atom ini yang pertama bahwa elektron dalam mengelilingi inti ini bergerak seperti gelombang. Nah, pada saat dia bergerak seperti gelombang, secara otomatis posisi atau letak elektron itu tidak bisa diketahui secara pasti. Sedangkan menurut teori atom Bohr, letak elektron itu sudah pasti. Di kulit pertama ada 2 elektron, di kulit kedua ada 8 elektron, di kulit ketiga ada 18 elektron. Kemudian asumsi yang kedua itu dari Heisenberg di mana gerak elektron dan dimensi elektron yang sangat kecil, maka kedudukan elektron di sekeliling inti itu menjadi tidak tertentu. Itu menurut prinsip ketidakpastian Heisenberg. Dan yang terakhir, karena posisi atau keberadaan elektron itu tidak bisa diketahui secara pasti, maka di sini ada suatu daerah di sekitar inti di mana dengan kebolehjadian atau kemungkinan keberadaan elektron itu berada ditentukan. Maksudnya bukan ditentukan. Schrödinger dan Heisenberg di sini bekerja sama untuk melalui persamaan matematis yang dikemukakan oleh Schrödinger bagaimana cara menemukan atau kemungkinan elektron itu berada. Nah, kemungkinan atau kebolehjadian ditemukannya elektron ini disebut sebagai orbital elektron. Nah, orbital elektron ini bisa ditentukan dengan kita menentukan bilangan kuantum. Nah, ini yang akan kita coba bahas secara tuntas dan secara jelas. Nah, ini baru masuk ke pokok bahasan inti yang akan kita bahas di pertemuan ini. Yang pertama adalah kita akan bahas bilangan kuantum.
Itu ada 4, ada bilangan kuantum utama, azimut, magnetik, dan spin. Selanjutnya juga nanti akan Ibu perlihatkan bentuk orbital itu seperti apa. Selanjutnya baru kita akan membahas konfigurasi elektron berdasarkan teori atau mekanika kuantum. Dan yang terakhir, pada saat kita mempelajari konfigurasi elektron, secara otomatis kita bisa menentukan letak unsur tersebut dalam sistem periodik unsur di sebelah mana. Nah, minggu yang lalu Ibu sudah pernah bilang, konfigurasi elektron berdasarkan teori atom Bohr itu hanya mampu menjelaskan unsur-unsur yang berada pada golongan utama atau golongan A. Nah, sedangkan dalam sistem periodik unsur itu ada 2 golongan, ada golongan utama dan golongan transisi. Nah, Bohr itu tidak bisa menjelaskan unsur-unsur yang berada pada golongan transisi atau B. Nah, di teori atau mekanika kuantum ini bisa lebih jelas untuk menjelaskan kenapa posisi unsur itu ada di golongan utama dan kenapa unsur tersebut berada di golongan transisi atau golongan B. Kita masuk di pokok bahasan yang pertama, yaitu mengenai bilangan kuantum. Bilangan kuantum itu adalah bilangan-bilangan yang menyatakan keadaan energi dan posisi elektron dalam suatu atom berdasarkan model atau mekanika kuantum. Agak sedikit ribet dan mungkin tidak mudah dipahami. Intinya, dengan bilangan kuantum kita bisa menentukan kedudukan elektron dalam atom itu di mana. Gitu. Nah, yang pertama ini bilangan kuantum utama, simbolnya adalah N kecil. Bilangan kuantum utama itu apa? Bilangan kuantum utama itu menyatakan ukuran dan tingkat energi dari elektron. Atau mungkin di teori atom Bohr kalian sudah kenal yang namanya kulit. Nah, di teori atau mekanika kuantum, kulit itu adalah bilangan kuantum utama atau simbolnya N. Dan berapa besarnya? Hampir sama dengan teori atom Bohr. Kalau di teori atom Bohr, di kulit ke-1 simbolnya K, kulit kedua L, ketiga M, N, O, dan seterusnya. Nah, di teori atau mekanika kuantum kita tidak lagi berbicara K, L, M, N, O, tapi kita akan berbicara N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3, dan seterusnya. Apakah ada N sama dengan 0? Enggak, karena N dimulai atau tidak sama dengan 0. Paham ya untuk bilangan kuantum utama? Nah, selanjutnya di bilangan kuantum azimut, simbolnya adalah L kecil. Nah, di teori atom Bohr kita hanya berbicara tentang kulit, tapi tidak ada subkulit. Di teori atau mekanika kuantum itu ada yang namanya subkulit. Jadi antara kulit ke-1 dengan kulit kedua itu ada lapisan-lapisan lainnya yang namanya adalah subkulit. Simbolnya adalah L. Nah, bagaimana atau besarnya nilai L itu? Nilai L itu besarnya dari 0 sampai dengan N-1. Jadi besarnya bilangan kuantum azimut atau L itu adalah 0 sampai dengan N-1. Nah, kita lihat. Kalau misalkan N-nya sama dengan 1, maka L-nya hanya 0 saja. Kenapa hanya 0 saja? Karena N dikurangi 1, 1 dikurangi 1 tetap 0. Gitu. Nah, kalau misalkan N-nya 2, N-nya 2 berarti L-nya ada 2. Ada 0 dan ada 1. Karena besarnya L itu adalah 0 sampai dengan N dikurangi 1. Nah, kalau N-nya sama dengan 3, maka besarnya bilangan kuantum azimut itu ada 3, yaitu 0, 1, 2. Nah, begitu juga apabila N-nya sama dengan 4, L-nya juga ada 0, 1, 2, dan 3. Nah, bilangan kuantum azimut ini menunjukkan bentuk orbital. Di sini pada saat L-nya sama dengan 0, maka subkulitnya disebut subkulit S atau sharp. Kalau L-nya 1, subkulitnya P, principal. Kalau L-nya 2, itu subkulitnya D, diffuse, dan subkulit atau L-nya 3, itu subkulitnya F atau fundamental. Oke. Nah, kita masuk ke bilangan kuantum magnetik. Nanti di sini di tabel yang kalian lihat, itu nanti akan lebih diperjelas hubungan antara bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, dan bilangan kuantum magnetik. Nah, tadi bilangan kuantum utama itu menunjukkan kulit.
bilangan kuantum azimut itu menunjukkan subkulit. Nah, bilangan kuantum magnetik itu menunjukkan orientasi orbital. Nah, di sini untuk bilangan kuantum magnetik simbolnya adalah M kecil, di mana nilainya adalah plus minus L. Maksudnya dari min L sampai positif L. Kita lihat lagi di sini N sama dengan 1, tadi sudah ketahuan L-nya adalah 0, dan di sini kalau dituliskan adalah 1S. Kenapa 1S? Angka 1 di sini menunjukkan kulit ke-1 atau N sama dengan 1. Huruf S di sini menunjukkan dia L sama dengan 0. Tadi sudah ya, L0 itu adalah S, L1 itu adalah P, L2 itu D, dan L3 itu adalah F. Jadi 1S di sini angka satunya menunjukkan bilangan kuantum utama, dan S ini menunjukkan bilangan kuantum azimut karena L-nya sama dengan 0. Nah, bilangan kuantum magnetiknya itu kan nilainya adalah plus minus L. Sekarang kalau L-nya 0, maka magnetiknya juga sama dengan 0. Nah, sekarang kalau misalkan di kulit kedua atau N sama dengan 2. Pada saat N sama dengan 2, maka L-nya juga ada 2. Ada 0 dan 1. Nah, L0 maka di sini 2S. L1 maka di sini adalah 2P. Angka 2 ini menunjukkan adalah kulit kedua, dan P di sini menunjukkan dia bilangan kuantum azimutnya adalah 1. Nah, kita lihat di tabel yang sebelahnya. Bilangan kuantum magnetiknya bagaimana? Nah, kalau untuk yang 2P, karena bilangan kuantum magnetik itu nilainya adalah plus minus L, maka di sini adalah plus minus 1. Artinya dari negatif 1, 0, dan positif 1. Gitu. Kalau misalkan yang S itu ada 0 saja, kalau yang P itu ada negatif 1, 0, dan positif 1. Bisa dipahami sampai sini ya? Nah, ini pasti akan berlaku hal yang sama di kulit ketiga dan di kulit keempat dengan subkulit 0 dan 1. Yang membedakan hanya posisi kulitnya. Nah, kita lihat di kulit ketiga. Di kulit ketiga ini ada L0, L1, kemudian L2. Nah, di sini L0 3S, L-nya sama dengan 1, 3P. Nah, yang di sini L sama dengan 2, seperti yang tadi, bilangan kuantum azimut kalau L-nya sama dengan 2, maka dia subkulitnya adalah D. Jadi di sini bukan lagi 3S 3P, tapi 3D. Nah, bilangan kuantum magnetiknya berapa? Karena nilainya tadi Ibu ingatkan lagi plus minus L, maka karena di sini L-nya 2, maka besarnya bilangan kuantum magnetik itu dimulai dari negatif 2. Negatif 2, negatif 1, 0, positif 1, dan positif 2. Bisa dipahami sampai sini ya, mudah-mudahan paham. Karena di sini untuk N keempat, N5 itu akan sama. Yang membedakan kalian pastikan subkulitnya apa. Kemudian kalau misalkan bilangan kuantum magnetik sebenarnya sama untuk masing-masing kulit. Maksudnya begini, pada saat dia subkulitnya S, maka besaran nilai bilangan kuantum magnetiknya adalah 0. Jadi hanya ada satu orbital untuk S. Nah, kalau untuk P, kenapa ada 3 orbital? Karena yang pertama punya negatif 1, yang di tengah punya 0, dan yang sebelah sini punya positif 1. Nah, untuk D itu punya 5 orbital. Negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan positif 2. Nah, untuk F itu ada 7 orbital. Kenapa 7 orbital? Karena F itu kan L-nya bilangan kuantum azimutnya adalah 3. Jadi, besarnya bilangan kuantum magnetiknya plus minus 3. Negatif 3 sampai positif 3. Di sini ada 7. Kotak yang pertama punya negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, positif 1, positif 2, dan positif 3. Itu yang disebut dengan bilangan kuantum magnetik. Selanjutnya yang terakhir untuk bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum spin ini menunjukkan arah rotasi elektron dalam orbital. Nah, arah rotasi elektron dalam orbital ini memiliki 2 perbedaan arah spin. Pada saat dia searah jarum jam, maka besarnya bilangan kuantum spin atau S itu positif setengah. Tapi pada saat dia berlawanan arah, maka besarnya S itu adalah negatif setengah. Nah,
Di sini dalam satu orbital ini maksimum diisi oleh 2 elektron. Subkulit S tadi hanya ada satu orbital yang nilai M-nya adalah 0. Maksimum diisi oleh 2 elektron. Makanya kalau untuk P itu ada 6 elektron karena dia punya 3 orbital. Kalau untuk D ini 10 elektron karena dia punya 5 orbital, dan F maksimum 14 elektron karena dia punya 7 orbital. Nah, arahnya pada saat tanda panah ke atas itu adalah positif setengah. Tapi kalau tanda panah ke bawah nilainya adalah negatif setengah. Bisa dipahami sampai sini? Mudah-mudahan nanti akan Ibu berikan contohnya ya. Oke, Ibu akan kasih contoh untuk bagaimana cara menentukan bilangan kuantum. Di sini ada nitrogen, kemudian nomor atomnya 7, dan ada konfigurasi elektronnya. Sebenarnya pokok bahasan konfigurasi elektron setelah ini. Tapi di sini akan Ibu kasih contoh aja. 1s2, 2s2, dan 2p3. Nah, bilangan kuantum untuk elektron terakhir dari unsur nitrogen itu bagaimana? Nah, elektron terakhir itu berada pada 2p3. Nah, bagaimana menentukan bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, magnetik, dan spinnya? Nah, kita fokus pada bilangan 2p3. Nah, di sini ada angka 2. Angka yang di depan ini menunjukkan bilangan kuantum utama atau kulit. Jadi nanti pada saat kalian menemukan mau itu 1s, 2s, atau misalkan nanti ada 4d bahkan atau 5f, angka yang di depan ini menunjukkan bilangan kuantum utama atau kulit. Jadi n-nya sama dengan 2. Nah, L-nya berapa? Kenapa di sini L-nya sama dengan 1? Kalian lihat di sini adalah P. P itu L sama dengan 1. Kalau misalkan L-nya sama dengan 0, maka di sininya S. Atau kalau misalkan di sininya D, kalau di sininya D, maka L sama dengan 3. Karena di sini P, maka L sama dengan 1. Nah, untuk bilangan kuantum magnetik, patokannya di bilangan kuantum azimut. Pada saat dia L-nya 1, maka subkulitnya adalah P. Kalau subkulitnya P, maka dia memiliki 3 orbital. Nah, kita gambarkan orbitalnya ada 3. 1, 2, 3. Kotak pertama punya negatif 1, kotak kedua 0, kotak ketiga positif 1. Nah, satu lagi, angka yang di atas. Angka yang di atas ini menunjukkan berapa banyak jumlah elektron. Di sini jumlah elektronnya 3. Boleh nggak misalkan nanti atau kalian menemukan 2p6? Boleh, karena P itu maksimum 6. 2p1 boleh. Kalau 2p7 nggak boleh. Kenapa? Karena P maksimumnya adalah 6 elektron. Bu, kalau misalkan 1s1 boleh nggak? Ada, 1s1 punya hidrogen. Berarti jumlah elektronnya 1. Tapi kalau S3, 1s3 misalkan, nggak bisa. Karena S maksimum elektronnya sebanyak 2. Diisi kurangnya boleh. Jadi S diisi 1 bisa. Atau maksimumnya 2. P diisi 1, 2, 3, sampai 5 bisa. Tapi kalau lebih dari 6 itu tidak bisa. Ini berlaku juga untuk subkulit D dan F. Nah, kita lihat balik lagi ke sini, jumlah elektron 3 kita isi searah terlebih dahulu, yaitu ke arah atas, tanda panahnya. Ini sesuai dengan aturan Hahn. 1, kemudian 2, dan 3. Nah, elektron yang terakhir diisi itu berada pada kotak yang mana? Ternyata berada pada kotak positif 1. Kalau berada pada kotak positif 1, maka besarnya M adalah positif 1. Bisa dipahami ya? Kalau misalkan yang terakhirnya ada di negatif 1, ya berarti M-nya adalah negatif 1. Nah, yang terakhir adalah S, bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum spin tinggal dilihat, elektron terakhir arah panahnya ke atas atau ke bawah. Kalau arah panahnya ke atas, maka besarnya S adalah positif setengah. Tapi kalau yang terakhir diisikan arah panahnya ke bawah, maka besarnya S adalah negatif setengah. Bisa dipahami ya untuk bilangan kuantum? Oke, selanjutnya orbital. Nah, orbital ini adalah wilayah atau daerah dalam ruang di sekitar inti atom yang memiliki kemungkinan tertinggi untuk menemukannya elektron. Nah, ini Ibu kasih gambar. Nah, yang tadi
Kalau S itu kan ada satu kotak ya. Nah, ini orbital S. Nah, kemudian P ada 3 kotak, yang ini untuk negatif 1, ini untuk 0, dan ini untuk negatif 1. PX, PY, PZ. Nah, untuk D ada 5 orbital. Ini saat negatif 2, negatif 1, 0, positif 1, dan positif 2. Dan yang F itu ada 7 orbital dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan positif 3. Ini bentuk orbitalnya ya. Kalian bisa baca banyak referensi kimia yang bisa kalian pelajari, tinggal kalian mau atau tidak. Karena untuk mata pelajaran kimia itu pada saat kalian buka di YouTube atau kalian buka di internet atau buka buku juga banyak bisa dipelajari di rumah. Oke, selanjutnya ini pokok bahasan yang memang sesuai dengan kompetensi dasar yang memang Ibu harapkan memang kalian bisa. Konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron berdasarkan atom Bohr sudah kemarin ya, KLMN 28, 18 dan seterusnya. Nah, sekarang kita coba berdasarkan teori atom mekanika kuantum. Masih tetap semangat ya? Mudah-mudahan dan harus. Oke. Konfigurasi elektron kalian sudah tahu bahwa itu adalah penyusunan elektron berdasarkan tingkat energi atau kulit elektron. Cuman pertemuan sekarang berdasarkan teori atom mekanika kuantum. Nah, kalau berdasarkan teori atom mekanika kuantum ada dasar atau ada yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Ada 3. Yang pertama asas Aufbau, kemudian yang kedua aturan Hahn, dan yang ketiga adalah larangan Pauli. Asas Aufbau itu apa? Di mana pengisian elektron itu pada orbital dimulai dari tingkat energi yang paling rendah ke tingkat energi yang tinggi. Nah, kalau aturan Hahn apa? Pengisian orbital dengan tingkat energi yang sama dilakukan searah terlebih dahulu baru kemudian berpasangan. Ini pengertian secara umumnya terlebih dahulu. Nanti selanjutnya akan dibahas satu persatu. Nah, larangan Pauli apa? Elektron-elektron itu tidak mungkin memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Seperti apa maksudnya ya? Kok saya tambah bingung? Oke, kita lihat satu persatu ya. Nah, ini adalah asas Aufbau. Nah, ini tingkatan energinya, ternyata tingkatan energi 1s itu lebih rendah. Jadi elektron akan mengisi 1s terlebih dahulu, baru kemudian 2s. Nah, yang di bawah ini yang harus kalian pahami, kalau bisa memang dihafalkan dan sangat hafal. Harus, karena pada saat urutan ini salah, maka secara otomatis untuk menentukan letak unsur dalam sistem periodik unsur pun akan salah. Gitu, karena tingkatan energinya berbeda. Nah, elektron akan mengisi 1s terlebih dahulu. Kemudian 2s, kalau kalian bingung ini bisa kalian urutkan 1s. Kenapa 1s? Di kulit ke-1 hanya ada 1 subkulit. Di kulit kedua ada 2 subkulit. Di kulit ketiga ada 3 subkulit. Karena kan tadi bilangan kuantum azimut L itu adalah 0 sampai dengan n-1. Sekarang kalau misalkan kulit ketiga, berarti kalau di kulit ketiga itu untuk subkulitnya kan 0, 1, 2, nggak ada 3, karena n dikurangi 1, 3 dikurangi 1-nya adalah 2. Nah, Bu, kenapa hanya ada subkulit F? Sampai sejauh ini baru sampai subkulit F. Mudah-mudahan salah satu di antara kalian bisa menemukan subkulit terbaru. Oke? Ibu harapkan. Ya, mudah-mudahan ada penyusul ibu di selanjutnya. Oke, ini urutan asas Aufbau ini memang harus kalian hafalkan. Kalau bisa memang dipahami dengan jelas urutannya. Yang pertama 1s, kemudian 2s, 2p. Biasanya kalau misalkan kita bertemu secara langsung, ibu tuliskan di papan tulis, kita urutkan terlebih dahulu, kemudian ibu tarik garis diagonal. 1s, kemudian 2s, kemudian setelah 2s ketemu 2p, 3S, kemudian ketemu 3P, kemudian 4S, selanjutnya 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, dan seterusnya. Nah, bisa kalian coba sendiri di rumah, kalian susun 1S, 2S, 2P, baru setelah itu kalian tarik garis diagonal untuk mempermudah belajar ya sebenarnya. Nah, ini urutannya 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, dan seterusnya. Dengan catatan memang kalian harus ingat, S itu maksimum 2 elektron, P itu maksimum 6 elektron, D 10 elektron, dan F 14 elektron.
Kurang dari itu bisa, tapi kalau lebih dari itu tidak bisa, berarti mengisi ke subkulit selanjutnya. Oke, ini asas Aufbau. Nah, ini contohnya. Tentukan konfigurasi elektron dari kalsium. Di atas 40, di bawah 20. Nah, loh, masih ingat materi yang sebelumnya? Ini adalah notasi atom. Yang mana nomor atom, yang mana nomor massa, yang mana jumlah proton, yang mana jumlah elektron. Dari satu notasi atom banyak yang bisa kita peroleh. Kita bisa menentukan jumlah proton, kita bisa menentukan jumlah elektron, kita bisa menentukan jumlah neutron. Selain itu juga kita bisa menuliskan konfigurasi elektronnya. Setelah itu bisa menggambarkan diagram orbitalnya dan menuliskan atau menentukan letak unsur tersebut dalam sistem periodik unsur berada di mana. Hanya dari satu angka loh. Masih ingat materi yang kemarin kan? Oke, angka yang di atas itu adalah nomor massa. Jadi nomor massanya berapa? Ya, 40. Nah, yang di bawah itu adalah nomor atom. Nomor atom atau Z. Nomor atom ini merupakan jumlah proton. Jadi kalau Z-nya 20, berapa jumlah protonnya? 20. Nah, sekarang Ca di sini termasuk atom netral atau atom bermuatan. Kalau dia termasuk atom netral, maka jumlah proton akan sama dengan jumlah elektron. Jadi jumlah elektronnya berapa? 40 atau 20? Ya, 20 ya. Jumlah elektronnya adalah 20. Jangan salah, jangan nanti menuliskan konfigurasi elektron, diketahuinya notasi atom, kemudian kalian menuliskan konfigurasi elektronnya dari nomor massa. Ya salah, karena nomor massa itu adalah jumlah proton dan jumlah neutron. Jadi kalau ingin menentukan konfigurasi elektron, patokan kalian dilihat dari nomor atom. Pada saat dia atom netral, maka nomor atom akan sama dengan jumlah proton dan sama dengan jumlah elektron. Jadi unsur kalsium di sini jumlah elektronnya adalah 20. Nah, kalian harus ingat asas Aufbau yang tadi. Urutannya apa? Yang pertama 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, dan seterusnya. Angka di atas silahkan diisi maksimum elektronnya. S itu 2, P itu 6. Baru kita jumlahkan. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Kita lihat 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10, tambah 2, 12, tambah 6, 18, tambah 2, 20. Jadi yang di atas ini menunjukkan jumlah elektron dan diisi sesuai dengan maksimum elektron pada masing-masing subkulit. Nah, Bu, yang di atas ini kotak-kotak apa? Ini namanya diagram orbitalnya. Kalau S1 kotak, kalau P6 kotak. Kalau D 5 kotak, kalau F 7 kotak. Kalau misalkan ada 19 elektron bagaimana? Kalau 19 elektron lihat saja. 2 tambah 2, 4. Tambah 6, 10. Tambah 2, 12. Tambah 6, 18. Berarti kurang berapa? Kurang 1. Berarti di sini ditulis angka 1. Nah, Bu, kalau misalkan ada 21 elektron bagaimana? Di sini kan sudah sampai 4S2 itu 20 elektron. Apakah di sini ditulis 4S3? Tidak, karena S itu maksimumnya 2 elektron. Lanjutkan sesuai dengan asas Aufbau. Setelah 4S2 adalah 3D1. Jadi jumlah elektronnya sebanyak 21. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya adalah aturan Hahn. Aturan Hahn di sini tadi pengisian orbital itu adalah atau dengan tingkat energi yang sama terlebih dahulu atau searah terlebih dahulu baru kemudian berpasangan. Nah, Ibu kasih contoh lagi di sini sama seperti tadi nitrogen dengan nomor atom 7, 1S2, 2S2, 2P, 3. Nah, pengisian elektronnya harus searah terlebih dahulu. Misalkan di sini subkulit S ke atas ke bawah 2. Di sini juga sama ke atas ke bawah. Nah, sekarang kita lihat yang 2P3. Nah, 2P3 pengisian elektronnya tidak dalam satu kotak terlebih dahulu dipenuhi,
tapi diisi sesuai dengan tingkat energi yang sama terlebih dahulu atau searah terlebih dahulu. Jadi arah panah ke atas terlebih dahulu. Angka 1, 2, 3. Makanya di sini ada tanda jempol. Tapi kalau yang di bawahnya begini, artinya tidak bisa, tidak sesuai dengan aturan. Nah, jadi kita isi dulu penuh, misalkan satu kotak, 1, 2, 3. Ini salah. Jadi menurut aturan Han, pada saat dia ada 3 orbital, dia diisi ke arah panah ke atas terlebih dahulu. Kalau misalkan ada 5, berarti 5 ke atas terlebih dahulu, baru turun ke bawah. Gitu, bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya larangan Pauli. Nah, larangan Pauli ini adalah elektron-elektron itu tidak mungkin memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Jadi misalkan N, L, M, dan S-nya sama semua. Enggak, pasti ada yang berbeda. Ibu ambil contoh di sini untuk unsur neon. Neon dengan nomor atom 10. Di sini 1s2, 2s2, 2p6. Kenapa? 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10. Nah, kita lihat kita gambarkan diagram orbitalnya. Ini 2, ini juga karena ada P, ada 3 orbital, maka di sini ada 6 elektron. 1, 2 ke atas terlebih dahulu ya. 1, 2, 3, baru ke bawah 4, 5, 6. Nah, kita lihat di orbital yang terakhir atau di negatif 1. Pastikan lihat kotak yang terakhir di negatif 1 karena di sini adalah positif 1 ya, salah. Ini negatif 1, ini 0 dan negatif 1. Kita lihat di elektron yang ada di negatif 1. Arah panah ke atas, N-nya sama dengan 2. Dari mana 2? Ini. 2P6. Berarti angka 2, N sama dengan 2. L-nya sama dengan 1. Kenapa 1? Karena P. M-nya sama dengan positif 1. Tapi S-nya positif setengah karena arah panahnya ke atas. Nah, kita lihat yang arah panahnya ke bawah. N sama dengan 2 karena di 2P6. L juga sama dengan 1 karena di sini subkulit P. M sama dengan positif 1, sama karena ada di orbital sebelah sini. Tapi S-nya berbeda. Dia negatif setengah. Makanya menurut Pauli tidak mungkin elektron memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Yang berbeda apa? Bilangan kuantum spin. Ya, yang membedakan adalah bilangan kuantum spin, positif setengah dan negatif setengah. Bisa paham? Oke. Kalaupun kalian belum paham, wajar. Ibu tunggu kalian bisa menghubungi Ibu via WA atau via Google Classroom. Karena memang ini tidak live ya, karena satu dan yang lain hal. Jadi kalau kalian ada pertanyaan, boleh silakan menghubungi Ibu via WA ataupun di Google Classroom ya. Selanjutnya di pokok bahasan terakhir yaitu tentang sistem periodik unsur, di mana dari konfigurasi elektron kita bisa menentukan letak unsur tersebut dalam sistem periodik unsur di sebelah mana. Dari mana sih? Dari menentukan periode dan golongan. Nah, oke. Nah, apa itu periode? Dalam sistem periodik unsur ini sudah Ibu perlihatkan di pertemuan kemarin. Dan Ibu harapkan juga setiap pelajaran Ibu bisa kalian beli ataupun download. Download itu sangat mudah sekali, cari sistem periodik unsur, nanti bisa kalian lihat gitu ya. Periode itu apa? Periode itu adalah lajur horizontal. Horizontal itu nggak tahu lagi yang mana. Horizontal itu dari kiri ke kanan. Ya, jadi yang disebut dengan periode itu lajur horizontal dari arah kiri ke kanan. Nah, menentukan periode itu berdasarkan kulit. Di bor itu sudah dikasih tahu bahwa untuk menentukan periode dilihat dari jumlah kulit. Jadi apakah dia di kulit ke-1, kedua, ketiga. Nah, kalau di bilangan kuantum kalian tinggal lihat N-nya berapa. N terbesarnya berapa? Kalau N-nya 2 berarti periodenya 2. Kalau N-nya 5 berarti kan kulit ke-5. Jadi periodenya juga 5. Nah, selanjutnya adalah golongan. Nah, golongan itu yang mana dalam sistem periodik unsur? Golongan itu adalah lajur vertikal atau dari atas ke bawah. Nah, untuk menentukan golongan juga sama, itu berdasarkan elektron valensi. Nah, yang membedakan
pada teori atom Bohr, kita tidak bisa menentukan unsur tersebut berada di golongan A atau golongan B. Tapi kalau berdasarkan teori atom mekanika kuantum, itu sudah jelas membedakan dia masuk golongan A atau golongan B. Nah, golongan A atau B itu dilihat dari subkulitnya. Pada saat elektron terakhirnya berada di subkulit S, atau S dan P dengan catatan pada kulit yang sama, maka dia termasuk golongan A. Ingat ya, S atau S dan P dengan kulit yang sama, misalkan 2S 2P, 3S 3P, maka itu kan di kulit yang sama. Kulit ketiga, subkulitnya S dan P, maka dia termasuk golongan A. Nah, kalau dia berada di elektron terakhirnya berada pada subkulit S dan D ini disebut golongan B. Nah, ada lagi disebut golongan lantanida dan aktinida, ini subkulitnya S dan F. Jadi kalau subkulit terakhir atau elektron terakhirnya pada subkulit S dan F, maka dia masuknya ke dalam golongan lantanida dan aktinida. Nah, golongan tadi kan itu adalah lajur vertikal dari atas ke bawah dan dilihat dari berapa besar atau berapa banyaknya elektron valensi. Nah, untuk mempermudah kalian di sini juga sudah Ibu buatkan tabel. Ini untuk golongan A, kalau elektron valensinya 1, maka dia termasuk golongan 1A. Elektron valensinya 2, golongan 2A. Ini sama dari 1 sampai 8. Elektron valensinya 8, maka dia termasuk golongan 8A. Tapi akan berbeda untuk unsur-unsur yang ada di golongan B. Kenapa akan berbeda? Kalian perhatikan, S itu kan maksimum elektronnya 2. Dan P maksimum elektronnya 6. S dan P. Ya, 6 ya. Jadi 2 ditambah 6 ada 8 elektron maksimumnya. Tapi kalau golongan B, S dan D. S itu 2, D itu 10. Jadi kalau dijumlahkan itu ada 12 elektron. Nah, itu yang akan sedikit membedakan di golongan B pada saat menentukan posisi golongan sesuai dengan elektron valensi. Kalau di golongan A itu sesuai. Elektron valensi 1, dia golongan 1A. Elektron valensi 5, dia golongan 5A. Tapi kalau di golongan B, kita lihat elektron valensi 3, maka dia masuknya 3B. Elektron valensi 4, 4B, 5, 5B, 6, 6B, 7, 7B. Yang berbeda adalah pada saat dia jumlah elektron valensinya 8, 9, dan 10, dia masuknya ke dalam golongan 8B. Nah, kalian bisa memperhatikan di sistem periodik unsur, posisi golongan B itu ada yang paling menjorok ke bawah. Nah, jadi untuk golongan 8B itu elektron valensinya 8, 9, dan 10. Nah, untuk golongan 1B itu jumlah elektronnya bukan 1, tapi 11. Dan untuk golongan 2B jumlah elektron valensinya juga bukan 2, tapi 12. Oke, nah ini nih. Ya, nah ini golongan 1A. Golongan 1A ini. Yang ini golongan ini 2A, ini 3A, dan di sini 8A. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena kan kalau untuk golongan itu dari atas ke bawah ya. Nah, golongan B yang mana? Ini golongan B yang agak ke bawah. Nah, ini golongan B. Ini dimulai dari 3B. 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Nah, ini 8B-nya ada 3. 8B, 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 dan ini 1B dan 2B. Nah, yang ini ke bawah, ini adalah lantanida dan aktinida. Nah, kalau dari atas ke bawah kan tadi golongan ya. Nah, periode bagaimana, Bu? Periode itu dari kiri ke kanan atau lajur horizontal. Jadi periode 1 atau kulit ke-1 hanya diisi oleh hidrogen dan helium. Periode 2 ada Li, litium, di sini ada berilium, B, dan berakhir di neon. Bisa dipahami ya? Atau Ibu kasih contoh bagaimana cara menentukan periode dan golongan berdasarkan konfigurasi elektron. Ini Ibu beri contoh misalkan unsur kalium K dengan nomor atom 19, bagaimana konfigurasi elektronnya, di mana konfigurasi elektron ini harus berdasarkan asas Aufbau yang tadi sudah dijelaskan. Jadi urutan asas Aufbau itu harus pasti. Harus betul ya. Jadi 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, dan seterusnya. Dengan catatan S itu maksimum 2 elektron, P itu 6 elektron. Nah, kita lihat di sini urutan asas Aufbaunya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2,
3p6, dan 4s1. Kenapa 4s1? Kita lihat jumlah elektronnya. 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10, tambah 2, 12, tambah 6, 18. Artinya kan kurang 1 elektron. Jadi di subkulit terakhir adalah 4s1. Nah, periode itu dilihat dari n terbesar. N terbesarnya yang mana? N terbesar itu jangan dilihat angka yang di atas, karena angka yang di atas itu menunjukkan jumlah elektron, tapi dilihat dari angka yang di depan. Ini kan 1, 2, 2, 3, 3, 4. Yang terbesarnya berapa? 4. Maka n sama dengan 4. Kalau n sama dengan 4, maka dia periodenya adalah 4. Bisa dipahami sampai sini ya? Nah, selanjutnya kita menentukan golongan. Golongan itu dilihat dari elektron valensi. Sekarang di n terbesar jumlah elektronnya berapa? Nah, di angka 4s atau di n terbesar ini 4, jumlah elektronnya adalah 1. Karena jumlah elektronnya 1, maka elektron valensinya juga 1. Artinya dia termasuk golongan 1. Nah, untuk melihat apakah dia golongan A atau golongan B, tinggal dilihat subkulitnya. Subkulitnya adalah S saja. Kalau subkulitnya S, maka dia termasuk golongan A. Jadi, untuk kalium dengan nomor atom 19 itu berada di periode 4, golongan 1A. Boleh kalian cek di sistem periodik unsur kalian masing-masing di rumah. Ya, benar nggak sih kalium ada di periode keempat dan golongan 1A? Ibu yakin betul. Ya, lanjut, ini contoh selanjutnya. Ibu punya oksigen dengan nomor atom 8. Konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p4. Nah, kita perhatikan kenapa yang warna-warninya banyak ya. Nah, periode sama dengan 2. Kenapa 2? Karena n terbesarnya adalah 2. Nah, 2 di sini ada 2. Ada di 2S dan ada di 2P. Nggak masalah. Karena periode itu dilihat dari n terbesar. Nah, golongannya karena angka 2-nya ada di 2S dan 2P, maka jumlah elektron yang di atas ini harus dijumlahkan. 2 dan 4 sama dengan 6. Nah, apakah dia termasuk golongan A atau golongan B? Dia termasuk golongan A. Kenapa termasuk golongan A? Karena dia berada pada subkulit S dan subkulit P dengan kulit yang sama. 2S, 2P. 2S, 2P. Ya, yang tadi golongan A itu adalah subkulit S dan subkulit S dan P di kulit yang sama. Di sini 2S, 2P, maka dia termasuk golongan A. Nah, jadi untuk oksigen dalam sistem periodik unsur itu berada pada periode 2, golongan 6A. Oh ya, lupa. Setiap golongan itu dituliskan menggunakan angka Romawi ya, angka Romawi. Oke, selanjutnya contoh yang terakhir. Di sini ada Fe. Ada yang tahu Fe itu apa? Ya, Fe itu adalah besi. Nomor atomnya adalah 26. Konfigurasi elektron berdasarkan asas Aufbau-nya di sini ada 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d6. Kita lihat jumlah elektronnya sudah tepat atau belum? 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10, tambah 2, 12, 18, 20, dan 26. D6 boleh Bu? Boleh. Karena D itu maksimumnya adalah 10. Jadi kalau diisi kurang dari 10 boleh. Tapi kalau lebih dari 10 tidak bisa. Nah, periodenya bagaimana? Periode dilihat dari N terbesar. Yang terakhirnya kan angka 3 Bu. Apakah dia terbesar? Bukan. Yang terbesarnya adalah 4. Jadi periodenya adalah periode 4. Meskipun posisinya bukan di yang terakhir. Ya. Untuk menentukan periode dilihat dari N terbesar. Jadi periodenya adalah periode 4. Nah, bagaimana golongannya? Kalian lihat setelah angka 4 atau setelah subkulit S itu ada subkulit D. Pada saat setelah S lalu muncul D, itu secara otomatis kita langsung ingat, oh kalau SD adalah golongan B. Jadi setelah S dan D, maka dia masuknya golongan B. Karena dia golongan B dan berada pada subkulit S dan D, maka jumlah elektron yang di atas dijumlahkan. 6 tambah 2, 8. Jadi untuk besi dengan nomor atom 26, dia berada pada periode 4 dan golongan 8P.
B. Oke, nah ini tabel periodik salah satunya. Kita lihat tadi K. K itu berada pada periode 4. 1, 2, 3, 4. Golongan 1A. Ketemu ya Kak ya? Oke, kemudian ada oksigen. Oksigen itu ada pada golongan 6A dan periode 2. Nah, besi bagaimana? Besi ada pada periode 4 ke 1, kedua, ketiga, keempat, dan golongan 8. Ketemu ya? Pada saat kita menuliskan konfigurasi elektron dengan tepat, maka insya Allah untuk menentukan periode dan golongan juga akan tepat. Nah, periode dan golongan tepat kita bisa bandingkan dengan sistem periodik unsur yang sudah kita punya di rumah masing-masing. Bisa dipahami ya? Ya, pertemuan ini Ibu cukupkan sekian, dan apabila memang Ibu harapkan memang banyak yang tidak kalian pahami, meskipun memang karena pada saat kalian tidak paham, otomatis kalian mau berusaha untuk belajar biar paham. Nah, kalau kalian tidak paham atau ada yang memang belum dimengerti, bisa hubungi Ibu baik via WA ataupun via Google Classroom. Ya, Ibu tunggu pertanyaan-pertanyaan kalian karena kebetulan ini tidak live, jadi Ibu tidak bisa membaca live chat kalian, tapi setiap ada pertanyaan yang memang kalian ingin tanyakan, boleh. Karena nomor Ibu pasti kalian sudah tahu semua. Oke? Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.